Sarwenda belum lama ini melakukan operasi plastik di Korea Selatan. Istri Ruben Onsu itu mengaku sudah mengatur jadwal operasi plastik. Sejak 6 bulan yang lalu, Sarwenda melakukan operasi plastik pada kantung matanya. Ia merasa bagian bawah matanya terlihat cekung. Sehingga memberikan kesan tidak segar, Sarwenda juga menambahkan lemak pada wajahnya agar terlihat awet muda. Sarwenda kemudian membagikan potret terbarunya setelah melakukan operasi plastik. Mantan anggota Cerebel itu mulai bisa memakai riasan walaupun wajahnya saat ini masih bengkak. Selain operasi plastik, Sarwenda juga memanfaatkan momen di Korea untuk liburan bersama keluarganya. Sarwenda memboyong anak-anaknya, Betran Pito, Kalia, dan Tania, berlibur di Everland Gym Park Korea Selatan. Mereka juga mencoba berbagai kuliner hits di Korea. Hubungan asmara Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana kembali menarik perhatian publik hingga jadi perbincangan hangat. Beberapa waktu belakangan ini, santer beredar kabar bahwa asmara Ayu Ting Ting dengan Fardana sudah kandas. Padahal, Ayu Ting Ting dan Fardana sudah melaksanakan lamaran dan sering disebut-sebut akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Selain itu, sebelumnya Ibunda Leto Pradana yakni Rakaya membongkar sifat baik Ayu Ting Ting kepada keluarga. Rakaya menyebut Ayu Ting Ting memiliki sifat yang sangat cocok untuk keluarganya. Bahkan, Ayu Ting Ting bakal jadi menantu kesayangan di keluarganya. Rakaya juga yakin Ayu Ting Ting bisa menjadi pasangan yang baik bagi Letu Fardana serta saling melengkapi. Kabar bahagia datang dari Azril Hermansyah yang baru saja secara resmi melamar sang kekasih, Sarah Menzel. Momen lamaran ini dibagikan oleh Atta Halilintar, kakak ipar Azril, ke Instagram pribadinya pada Kamis 27 Juni. Momen lamaran pasangan yang menjalani pacaran beda agama tersebut terjadi di sebuah restoran. Azril dan Sarah tampak kompak mengenakan baju hitam. Kabar bahagia datang dari Azril Hermansyah yang baru saja secara resmi melamar sang kekasih, Sarah Menzel. Momen lamaran ini dibagikan oleh Atta Halilintar, kakak ipar Azril, ke Instagram pribadinya pada Kamis 27 Juni. Momen lamaran pasangan yang menjalani pacaran beda agama tersebut terjadi di sebuah restoran. Azril dan Sarah tampak kompak mengenakan baju hitam. Sang ibunda, Lu Gide, adalah ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Buleleng, Bali. Sementara itu ayahnya Ludi Menzel juga merupakan seorang notaris dan pejabat lelang. Tidak hanya itu, Ludi Menzel dan Lu Gide memiliki sebuah hotel berbintang 4 di Bali yakni Hotel Menzel Ubud. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki bisnis lain seperti villa, restoran, bar, hingga hotel di Lombok. Azril Hermansyah dan Sarah Menzel telah berpacaran selama 4 tahun lamanya. Keduanya pertama kali dekat pada akhir tahun 2020. Dalam beberapa wawancaranya, Azril mengaku sedang mengantongi restu dari orang tua untuk menikahi Sarah. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memberikan hadiah fantastis untuk salah satu karyawannya yang menikah. Haikal, yang merupakan karyawan dari Rans Entertainment, menikah pada Jumat 28 Juni. Prosesi akad nikahnya pun dihadiri oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang turut memboyong baby Lily. Dalam acara yang disiarkan secara langsung di media sosial itu, Raffi Ahmad diketahui memberikan hadiah fantastis untuk pasangan pengantin tersebut. Raffi Ahmad memberikan hadiah berupa perjalanan ibadah umrah, uang jajan untuk bulan madu, hingga biaya nikah gratis. Raffi Ahmad pun mengungkapkan bahwa hadiahnya itu sebagai bentuk apresiasi untuk loyalitas Haikal yang telah bekerja lama dengannya dan Nagita Slavina. Ini bukan kali pertama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina loyal kepada karyawannya. Ia juga tidak segan-segan memberikan hadiah untuk mereka. Sarwenda mengungkapkan alasannya melakukan operasi plastik di Korea Selatan. Banyak yang menyebutkan bahwa Sarwenda melakukan operasi plastik karena digugat cerai Ruben Onsu. Namun, Sarwenda menegaskan bahwa keputusannya untuk melakukan permak kepada wajahnya ini tidak ada hubungannya dengan perceraian. Sarwenda menambahkan bahwa niatnya untuk melakukan operasi plastik ini sudah direncanakan jauh-jauh hari. Jauh sebelum gugatan cerai yang dilayangkan oleh Ruben Onsu, Sarwenda melakukan prosedur operasi plastik transfer lemak karena dirinya terlalu kurus hingga membuat kulitnya mengendur.
Oleh sebab itu, ia melakukan transfer lemak dari bagian tubuhnya ke wajahnya agar tampak lebih segar. Kira-kira menurut kalian alasan sebenarnya apa nih? Tulis pendapat kalian di komentar guys. Habib Bahar bin Smith merasa geram dengan pertanyaan seorang netizen yang menanyakan tentang tarif ceramahnya dalam sebuah sesi tanya jawab yang disiarkan secara langsung di media sosial. Habib Bahar bin Smith membaca beberapa pertanyaan dari warganet yang menonton secara online. Tak disangka, Habib Bahar bin Smith yang terkenal dengan cara ceramahnya yang tegas dan belak-belakan langsung memberikan tanggapan. Selain itu, Habib Bahar bin Smith juga menegaskan ceramah bagi dirinya bukan pekerjaan melainkan sebuah kewajiban. Nuria kelahiran 23 Juli tahun 1985 tersebut juga menegaskan bahwa selama diundang ceramah, dirinya tidak pernah mematok bayaran. Habib Bahar bin Smith pun menantang kepada orang-orang yang pernah mengundang dirinya untuk membuktikan hal itu. Habib Bahar bin Smith juga berani dilaporkan ke polisi jika terbukti meminta atau mematok tarif untuk berdakwah. Dene Sumargo tidak menutup kemungkinan untuk membuat konten podcast lintas agama. Meski beragama Kristen, Dene Sumargo tidak ragu untuk menyuguhkan konten agama lain, misalnya podcast dakwah saat bulan Ramadan. Dene Sumargo mampu melihat peluang baik jika membuat konten dakwah pada bulan Ramadan. Ia yakin banyak umat Muslim yang ingin mendengar ceramah pada bulan suci tersebut. Dene Sumargo kemudian membahas penghasilan AdSense atau iklan dari podcast agama. Menurut pria yang akrab disapa Densu, penghasilan dari podcast bertema agama akan sama dengan podcast lainnya hingga saat ini. Dene Sumargo pernah beberapa kali mengundang pemuka agama untuk menjadi narasumber podcastnya. Beberapa ustaz yang pernah diundang Densu adalah Ustaz Khalid Basalamah, Ustaz Denis Lim, hingga Ustaz Felix Xiao. Willy Salim adalah salah satu kreator konten TikTok paling populer di Indonesia. Ia bahkan sempat menjadi nama yang paling banyak dicari via Google pada tahun 2023. Willy Salim terkenal dengan konten berbagi untuk orang-orang yang kurang mampu. Ia juga tidak ragu untuk membagikan ponsel kepada pengikutnya di media sosial. Willy Salim sempat ramai dirumorkan sebagai anak pemilik salah satu retail minimarket terkenal di Indonesia usai memborong di berbagai restoran dan supermarket. Lantas, siapakah sosok Willy Salim dan berapa kekayaannya? Willy Salim merupakan pria asal Bangka Belitung. Ia datang ke Jakarta untuk menempuh pendidikan di SMA Kristen BPK Penabur Tanjung Duren. Ia mulai menjadi kreator konten lewat YouTube dan berhasil mengumpulkan 10 subscriber pada tahun 2020. Kini, subscriber Willy sudah mencapai 32 juta. Melihat dari laman sosial Blended, estimasi penghasilan Willy Salim dari YouTube adalah 53.500.856.500 dolar Amerika atau sekitar 878 juta rupiah hingga 14 miliar rupiah. Sementara dari TikTok, Willy Salim memiliki 56,7 pengikut sehingga ia bisa meraup 5.16612.916 dolar Amerika atau 84 juta rupiah 212 juta per video menurut analisis statistik Exolid. Selain itu, Willy Salim juga mempunyai sumber penghasilan dari pabrik kemeja miliknya. Ranah media sosial menyoroti sosok Audrey Davis anak David Bayu Naif yang diduga terseret kasus video syur viral. Hal tersebut membuat nama Audrey Davis mendadak dicari publik untuk dikuliti mengenai profil serta agama sang dara belia berusia 24 tahun itu, dilansir dari berbagai sumber. Audrey Davis adalah anak kedua David Bayu dari pernikahannya dengan Sheila Delila. Ia pernah muncul berbicara mengenai asal-usul namanya yang terinspirasi dari artis lawas Hollywood Audrey Hepburn. Audrey Davis sendiri mengikuti keyakinan sang ibunda yang merupakan seorang Muslim. Keyakinan itu berbeda dari David Bayu yang dikenal sebagai umat Kristianita. Meski memiliki keyakinan agama yang berbeda, David Bayu serta keluarganya masih saling rukun dan menjaga toleransi beragama. David Bayu yang beragama Kristen disebutkan masih sering ikut menjalani ibadah puasa saat bulan Ramadan tiba. Sementara itu, sosok Audrey Davis jarang terlihat di publik meski dirinya piawai memainkan alat musik, bak keturunan sang ayah yang menjadi musisi. Audrey Davis sempat menunjukkan kemampuan bernyanyinya sambil bermain ukulele. Meski berani tampil unjuk gigi bermain musik dan muncul di beberapa video klip yang dirilis sang ayah, Audrey Davis memilih menutup kehidupan pribadinya dari media sosial. Ia diketahui menutup akun Instagram pribadinya seolah tak ingin publik mengetahui bagaimana kehidupan pribadinya. Nah, hingga saat ini, kasus video syur viral itu belum ditanggapi oleh Audrey Davis maupun David Bayu ex Naif. Dr. Richard Lee menyita perhatian publik saat mengatakan tertarik untuk mendalami agama Islam pada tahun 2023 lalu. Meski seorang Nasrani, Dr. Richard mengaku suka belajar agama Islam dari para ustaz. Gegara pernyataannya, Dr. Richard diisukan hendak menjadi mualaf atau pindah agama ke Islam.
Isu tersebut kemudian dibahas oleh istri Dr. Richard yang bernama Reni Effendi. Reni bertanya langsung kepada sang suami tentang isu mualaf. Dr. Richard lantas mengakui bahwa dirinya memang tertarik untuk belajar agama Islam. Namun, ia tidak mau buka-bukaan soal keputusan pindah agama. Dokter sekaligus kreator konten itu tidak mau perjalanan religinya disebut sebagai alat untuk mencari ketenaran. Polres Metro Jakarta Barat menangkap Virgon bersama teman wanitanya, P dan rekannya, terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Setelah menjalani pemeriksaan, ketiganya dibawa ke BNN Provinsi Jakarta untuk menjalani asesmen apakah bisa dilakukan rehabilitasi atau ditahan. Setelah menjalani asesmen, Virgon dan kedua temannya pun diputuskan untuk menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat RSKO selama 3 bulan. Seperti diketahui, Virgon ditangkap di kosannya bersama teman wanitanya, PN. Setelah dilakukan pemeriksaan tes urin, keduanya dinyatakan positif mengonsumsi sabu. Virgon disebut mengonsumsi sabu untuk menurunkan berat badannya, sementara teman wanitanya sebagai penambah energi untuk bekerja. Virgon mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari B, yang merupakan salah satu kru band Last Child. Mantan suami Inara Rusli menyuruh B untuk memesan sabu seberat 1 gram dengan harga 1,6 juta rupiah secara online atas tindakannya itu. Virgon pun mengutarakan permintaan maafnya kepada keluarga terutama ketiga anaknya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Isu Al-Rumi yang menjalin hubungan dengan Echa Japasal atau Echa Arwa masih mencuri perhatian publik, bahkan Habib Jafar ikut mengomentari hubungan Echa Japasal yang berbeda agama dengan Al-Rumi. Kamu pernah nggak pacaran sama orang Islam? Tanya Habib Jafar yang dilihat dari potongan video di akun Instagram Gosip. Belum, jawab Echa Aura. Kira-kira kalau kamu pacaran sama orang Islam, boleh nggak sama orang tua kamu? Tanya Habib Jafar lagi. Echa lantas menjelaskan pandangan ibundanya soal pacaran beda agama. Nah, kalau pacaran sih boleh aja, cuman mama aku kayak mending cari yang seagama gitu, balas Echa. Tanggapan ibunda Echa berbeda dengan sikap Maya Estianty orang tua El-Rumi. Maya sempat membahas pandangannya soal nikah beda agama dalam Islam dengan mengutip surat Al-Maidah ayat 5. Kalau gue ngomongin agama kan sensitif, ya cuman setahu gue sebagai yang bukan ahli agama, kalau di surat Al-Maidah ayat 5 ditulis laki-laki Islam bersama ahli kitab boleh menikah, kata Maya di hadapan Sarwenda beberapa waktu lalu. Tapi ya kembali lagi ke pendapatnya masing-masing, gue ngomong ke anak-anak kayak kamu siap nggak? Kalau nanti punya pasangan cara berduanya beda, siap nggak? Kalau anak-anak ada, yang ibadah ikut kamu ada yang ikut istri, gitu sih, pungkasnya. Kabar penangkapan Virgon atas kasus narkoba menjadi sorotan. Virgon diamankan oleh Polres Metro Jakarta Barat bersama seorang wanita PA di sebuah kamar kos dengan barang bukti sabu 1 klip, serta alat isap hingga kini. Virgon dan wanita PA masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Penangkapan Virgon ini membuat perkataan Inara Rusli sang mantan istri kembali dibahas. Inara Rusli kala datang ke podcast Maya Estianty pernah berbicara alasannya memilih cerai dari Virgon. Ibu 2 anak itu lantas bercerita bahwa selama menikah sebelum Virgon masuk klub motor, kehidupan rumah tangganya masih baik-baik saja. Semua berubah ketika Virgon mulai bergabung dengan klub motor saat pandemi COVID-19. Menurut kabar yang dihimpun, Virgon tergabung dalam klub motor bernama Satu Darah. Virgon ditangkap polisi karena kasus narkoba pada Kamis 20 Juni. Menurut petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Barat, Virgon diamankan bersama seorang wanita di kamar kos. Feby Carol, kakak Virgon, buka suara terkait wanita yang diamankan bersama adiknya. Ia mengaku tidak mengenal sosok wanita tersebut. Seperti ini, kami nggak pernah kenal siapapun dan nggak tahu juga masalah ini, kata Feby Carol di Polres Metro Jakarta Barat. Cuma yang aku dengar, juga memang tertangkap kabarnya seseorang, tapi seseorangnya, siapa kita nggak pernah tahu, belum tahu, imbuhnya. Feby juga mengaku tidak mengetahui wanita yang dekat dengan Virgon setelah bercerai dari Inara Rusli. Ia hanya tahu bahwa Virgon ingin fokus untuk berkarir dan menafkahi anak-anaknya. Nggak pernah tahu, setelah ketok palu dengan Inara, dia mau fokus lagi bangun karirnya, mau beli rumah. Ya, itu untuk anak yang kemarin, jadi dia memang mau fokus dulu gitu, ujarnya. Virgon juga disebut belum pernah menjalin hubungan yang serius pasca bercerai dengan Inara Rusli. Virgon ditangkap pihak kepolisian Polres Jakarta Barat atas kasus narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada 20 Juni lalu dengan kasus dugaan tindak penyalahgunaan narkotika. Dari keterangan pihak kepolisian,
Virgon ditangkap di kamar kos bersama seorang wanita yang berinisial PA. Penangkapan itu diamankan sebuah klip sabu serta alat hisapnya. Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman kasus dugaan narkoba tersebut. Pihak kepolisian juga masih memburu sumber narkoba yang dikonsumsi Virgon. Sementara itu, Inara Rusli sudah memberikan komentarnya setelah sang mantan suami Virgon ditangkap polisi karena dugaan kasus narkoba. Melalui unggahan di Instagram Stories, Inara mengaku tidak mau berkomentar apapun soal kejadian tersebut. Aksi Nikita ini dilakukan tepat usai Martial digadang-gadang menjadi calon wakil wali kota Tangerang Selatan dalam Pilkada tahun 2024. Nikita Mirzani dalam Instastoriesnya mengaku ogah dipimpin oleh sosok Martial yang disebut memiliki perilaku kurang baik. Dia sudah tidak dipakai lagi di stasiun TV manapun karena attitude-nya yang tidak baik. Dia raja gimmick sama settingan. Masa sih warga Tangsel mau dipimpin sama raja gimmick dan settingan? Terus dia selalu mendekati orang-orang kaya atau orang-orang yang berpengaruh di Jakarta untuk kebutuhannya dia sendiri alias penjilat, ucap Nikita Mirzani. Kemudian, ada beberapa alasan lain yang membuat Nikita Mirzani dengan tegas membongkar aib-aib Martial Widianto dan menolak sang komika menjadi petinggi di Tangerang Selatan. Nikita menyebut bahwa Martial Widianto telah berkhianat kepada orang-orang yang telah membesarkan namanya itu. Mohon maaf sebelumnya, yang kita tahu Martial Widianto itu adalah seorang pelawak yang diambil sama Bang Denny Cagur, yang akhirnya Bang Denny Cagur dikhianati oleh seorang Martial Widianto, tambahnya. Alasan selanjutnya menurut Nikita Mirzani adalah Martial bukanlah sosok figur publik yang bisa menghargai waktu. Kedua, dia itu tidak pernah on time dalam pekerjaan. Pokoknya di pekerjaan dia nggak bagus aja. Akhirnya dia sudah tidak dipakai di stasiun TV manapun karena attitude-nya yang tidak bagus dan tidak baik, kata Nikita Mirzani. Ketiga, dia raja gimmick dan settingan. Masa sih warga Tangsel mau dipimpin oleh wakil wali kota yang raja gimmick sama settingan? Lanjutnya, Nikita juga menyebut masih banyak anak muda yang lebih layak untuk menjadi calon wakil wali kota Tangerang Selatan selain Martial Widianto. Banyak anak-anak muda yang lebih pintar, lebih bagus, dan lebih berhak. Bukan Martial Widianto, pungkasnya. Bunga Citra Lestari atau BCL sedang menikmati liburan di Roma, Italia bersama suaminya, Tiko Aryawardhana. BCL dan Tiko membagikan momen selama liburan melalui Instagram pribadinya. Pasangan yang menikah pada 2 Desember tahun 2023 itu terlihat asyik berkeliling kota Roma menggunakan motor Vespa berwarna merah. BCL dan Tiko tampak mengunjungi berbagai destinasi ikonik di Roma sambil menyicipi makanan penutup seperti tiramisu. Unggahan BCL dan Tiko di Roma mendapatkan komentar dari Adam Sinclair, adik bungsu Ashraf Sinclair. Adam terlihat menggoda BCL dan Tiko yang sepertinya sudah terlalu banyak makan selama liburan. Komentar tersebut mendapatkan lebih dari 30 likas. Hal ini pertama kalinya merayakan Idul Adha dan ikut berkurban setelah menjadi seorang mualaf. Ia memutuskan pindah agama dari Hindu ke Islam ikut keyakinan Rizky Febian. Sebelum resmi menikah kini dia pun turut merayakan Idul Adha, hari besar umat muslim yang jatuh pada tanggal 17 Juni tahun 2024. Istri Rizky Febian ini berkurban 1 ekor sapi limosin. Gadis berusia 24 tahun ini menyerahkan sapi kurbannya ke pengurus masjid di kawasan rumahnya di Meruya, Jakarta Barat. Setelah itu, Mahalini ke rumah mertuanya Sule untuk merayakan Idul Adha bersama-sama. Mahalini tampak hadir bersama suaminya, Rizky Febian di kediaman Sule yang berada di kawasan Tambun, Kabupaten Bekasi. Sule kurban sapi dan kambing di halaman rumahnya yang luas. Setoli ini tampil kompak menggunakan busana santai memakai kaos putih dan celana jogger. Mahalini langsung menghampiri Sule bersalaman dengan ayah mertuanya. Mahalini dan Rizky Febian tampak bercengkrama dengan kerabatnya yang hadir di sana. Mereka tampak bahagia bisa merayakan Idul Adha bersama keluarga. Selebgram Baby Jo punya kekhawatiran soal penampilan. Ia pun memilih operasi plastik demi memperindah bagian tubuhnya yang dirasa masih kurang. Mulai dari awal tahun 2016 yang sukses,
Operasi plastik kemudian jadi agenda spesial bagi Babi Jill. Ia kini terhitung 20 kali oplas. Ia juga mengaku telah menggelontorkan dana miliaran demi oplas dan puluhan juta untuk menjaganya. Pemilik usaha salon dan online shop itu membeberkan metode dan bagian tubuh yang dioplas, diantaranya breast lifting, lip surgery, chin augmentation, dan banyak lagi. Rentetan operasi tersebut diakuinya telah sempurna ia perbuat. Kini, Babi Jill puas dengan penampilannya. Meski kerap dicibir netizen, Babi Jill tak mau ambil pusing, ia memilih bersikap santai. Aureli Moormans diduga sudah memiliki pacar baru yang merupakan seorang pria bule. Pria itu bernama Taylor Biginyo yang berprofesi sebagai dokter dan viral di media sosial meskipun tidak menyebut sedang menjalin hubungan asmara dengan pria itu. Aureli memberikan kode saat mengunggah foto mereka di Instagram. Lalu, siapa sebenarnya sosok Taylor Biginyo? Ia merupakan seorang ahli chiropraktik yang terkenal di media sosial. Beberapa artis Indonesia pun pernah menjadi pasien Taylor Biginyo seperti Rosa, Agnes Mo, Luna Maya, hingga Prilly Latuconsina. Pria berdarah Indonesia-Amerika itu memiliki ibu asal Indonesia bernama Ida dan Arik Biginho sang ayah berdarah Amerika Serikat. Taylor Biginho lahir dan tumbuh di California. Ia memiliki seorang adik bernama Mindy Biginho yang telah menikah. Pria kelahiran 11 April tahun 1993 ini menjadi seorang chiropractor karena sebuah kejadian yang menimpa sang ayah. Taylor Biginho mengubur mimpinya sebagai astronot setelah melihat sang ayah yang lumpuh bisa berjalan setelah mendatangi chiropractor. Ia kemudian menempuh pendidikan di The University of California dengan konsentrasi neuroscience. Taylor Biginho melanjutkan doktoralnya chiropraktik dari California University of Health Sciences dan lulus dengan predikat cum laude. Nampilan baru email Putri Kayati mantan istri Sirajuddin Macumut kini menjadi sorotan. Pasalnya dalam unggahan terbaru di Instagram, email tampak tidak mengenakan hijab yang menutupi bagian lehernya. Kemudian, email hanya menutupi kepalanya mengenakan turban yang dilapisi dengan topi warna biru. Senada dengan warna pakaiannya. Selain itu, rambut email peci di bagian kanan dan ciri telinganya masih sedikit terlihat. Alhasil, netizen menduga email sudah tidak lagi mengenakan hijab. Hal ini juga ditanyakan oleh salah satu pengikut di Instagram saat email peci sedang melakukan tanya jawab, tidak perlu menunggu lama. Email langsung menjawab pertanyaan tersebut dan menegaskan bahwa ia pakai hijab model turban pada foto yang beredar. Namun, email menyadari bahwa ia tidak bisa memaksa netizen untuk menyetujui ucapannya dan tetap melihat dirinya mengenakan hijab. Meskipun begitu, email menegaskan bahwa ia tetap mengenakan hijab seperti dulu meskipun tidak sempurna. Raffi Ahmad langsung buka suara ketika ramai warganet menudingnya tak fokus ibadah dan asyik membuat konten selama menunaikan haji di Mekah. Padahal, Raffi Ahmad mengatakan bahwa apa yang dilihat di media sosial sangat berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Di saat waktu bebas dan beristirahat, Raffi Ahmad serta keluarganya asyik berkeliling untuk foto dan video mengabadikan momen ketika berada di Tanah Suci. Tak hanya mengabadikan momen selama di Mekah, Raffi juga menyempatkan waktu bersilaturahmi dengan teman juga kerabatnya di Tanah Suci Mekah. Jadi Fretimi ini, kita tetap salat 5 waktu, jadi ada jam di mana kita juga santai, saat itu kita bisa silaturahmi, ketemu sama teman. Kalau kita lagi ibadah, lagi kayak kemarin gitu, saat di Mina, saat di wukuf di Arafah, ya benar-benar kita memang fokus, kata Raffi Ahmad. Aku juga baru tahu, saat aku ngejalanin, wah ternyata, kalau memang kita ambil jalur haji furoda itu hampir 20 hari kan, jadi ada waktu kosongnya, kecuali ada yang memang ngambilnya 9 hari, kalau 9 hari, mungkin waktunya mepet dan pulang terburu-buru. Pungkasnya. Rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven ramai dibahas, keduanya dikabarkan retak hingga isu cerai mencuat. Hal itu lantaran Baim Wong dan Paula sudah jarang muncul bersama. Terkini, Baim Wong membagikan momen Idul Adha bersama kedua anaknya, Tiano dan Tiger Wong tanpa kehadiran Paula Verhoeven. Unggahan itu lantas mengingatkan publik pada pengakuan Baim Wong yang kena tegur ibunda mertuanya. Hal itu berawal ketika ayah dua anak itu sesumbar soal ingin mencoba poligami. Rupanya, ibunda Paula Verhoeven menegur Baim Wong. Sayang, yang omongan poligami itu, aku kena marah mama, kata Baim Wong pada Paula dalam tayangan vlog di konten YouTube miliknya. Syukurin lu membintang-bintang-bintang, kata Paula. Kan aku bercanda sayang, belah Baim Wong. Kamu itu sadarnya bercanda, tapi omongan itu 2 tahun nggak sih? Tegas Paula. Sementara itu, Paula dan Baim Wong sendiri tak memberikan klarifikasi apapun soal isu perceraian keduanya.
Bertrand Peto putra Onsu merupakan anak angkat Ruben Onsu dan Sarwendah. Di tengah kabar perceraian pasangan tersebut, publik di media sosial merasa penasaran dengan nasib Bertrand Peto. Ada yang menanyakan tentang keputusan Bertrand Peto akan mengikuti Ruben Onsu atau Sarwendah. Namun, ada pula pengguna media sosial yang menyarankan agar Bertrand Peto dikembalikan kepada orang tuanya. Hal itu langsung direspons oleh Jordi Onsu. Adik Ruben Onsu itu merasa geram dengan perkataan pengguna media sosial tersebut. Jordi Onsu menegaskan bahwa Bertrand Peto tidak pernah dianggap sebagai anak asuh. Mereka betul-betul menyayangi Bertrand Peto seperti keluarga sendiri. Sementara itu, untuk kedepannya, Jordi Onsu belum mengetahui di mana Bertrand Peto akan tinggal. Ia mengungkapkan kemungkinan bahwa Bertrand Peto akan melanjutkan pendidikan di luar negeri. Datangan Gen Halilintar ke Indonesia menjadi momen kebahagiaan tersendiri bagi Amena juga Azura anak Aurel serta Atta Halilintar. Apalagi, Amena dan Azura sedang ditinggal oleh Aurel serta Atta pergi ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Geni Faruk sebagai nenek Amena pun menyempatkan diri untuk menemani sang cucu. Dalam salah satu konten tayangan di YouTube, Geni Faruk terlihat menggendong Azura sambil menyanyikan lagu untuk cucunya yang sedang makan. Geni Faruk memilih lagu yang mengandung unsur ajaran agama Islam. Cara tersebut rupanya berbeda dengan Krisdayanti ketika mengasuh cucunya. Krisdayanti justru memilih menyanyikan lagu untuk cucunya bertajuk Jika dari Melly Goeslaw. Suara merdu Krisdayanti bahkan membuat Azura terus menguap seolah nyaman mendengar lantunan lagu dari sang nenek. Cara mengasuh keduanya langsung menjadi sorotan warganet. Hampir 2 tahun Sula hidup sendiri setelah bercerai dari Natalie Holscher pada Agustus tahun 2022 lalu. Hidup sebagai duda, Sula tak menampik bahwa dirinya kerap merasa kesepian. Apalagi, anak-anaknya kini sudah sibuk dengan urusan masing-masing. Komedian berdarah Sunda ini pun mengaku hanya memiliki satu teman setia, yakni kucing kesayangannya, yang dilihat Senin 18 Juni. Nanti kamu akan merasakan ketika anak-anak sudah mempunyai dunianya, gue sampai meneteskan air mata. Lanjutnya, lebih lanjut, Sul merasa kesepian yang ia alami kini adalah sebuah karma atas apa yang ia lakukan ke orang tuanya dulu. Sul mengaku bahwa sewaktu muda dirinya sibuk dengan dunianya sehingga kerap melupakan ibu dan ayahnya. Ia merasa apa yang dilakukan anak-anaknya kini persis dengan apa yang ia lakukan. Gue ada penyesalan ketika gue waktu kecil, gue terlalu sibuk dengan dunia gue sendiri, jarang ketemu sama orang tua, dan terbukti karma itu ada. Tutupnya, anak-anak Sul diketahui memang sudah disibukkan dengan kegiatan masing-masing. Rizky Febian sang sulung kini telah memiliki rumah tangga sendiri bersama Mahalini. Putri Delina juga sudah tak serumah dengan Sula dan sibuk dengan pekerjaannya. Rizwan juga mulai disibukkan dengan kegiatannya sebagai penyanyi baru. Ferdi kini mulai merambah dunia seni peran, sedangkan Azam tak tinggal bersamanya. Anji Manji tengah menuai sorotan tajam usai digugat cerai Wina Natalia. Sejumlah bukti dugaan perselingkuhan Anji itu diunggah oleh akun Instagram Sexy Goat yang memperlihatkan tiket perjalanan ke Bangkok, foto lingerie Julite, hingga potret tembok hotel yang diduga tempat Anji juga Julite menginap di sana. Unggahan pada 12 Juni itu belum direspons oleh Anji. Anji sendiri melalui pesan singkat pada awak media meminta untuk klarifikasi langsung pada manajer Julite, istri Sexy God. Tanya manajernya Jelo aja, dia yang tahu semuanya, kata Anji. Sementara itu, Anji sendiri terlihat memberikan klarifikasi mengenai penggemarnya yang sakit hati atas sikapnya. Hal itu diunggah Anji melalui Instagram Stories. Sakit hati banget, udah nungguin di mobil Anji, bertiga, mau minta foto langsung, tapi nggak direspon, dan dihalangi pihak El, sumpah, sakit hatinya sampai hari ini, bunyi pesan dari penggemar. Sakit hati sama saya. Maafkan ya, saya tidak tahu siapa saja yang menunggu. Selesai manggung, saya juga sudah foto dengan banyak sekali orang di belakang panggung. Jadi ketika ke mobil, memang untuk langsung pulang. Semoga suatu hari nanti ada kesempatan bertemu lagi ya, balas Anji. Natalie Holscher akhirnya perdana kembali tampil bekerja sebagai DJ disc jockey pada Sabtu 15 Juni. Ia mengisi musik di acara yang diadakan oleh salah satu grey reseller terkemuka produk premium Apple di Indonesia. Dalam video yang beredar, mantan istri Sul ini cantik dalam balutan busana tanpa lengan berwarna silver yang seksi. Ibu satu anak ini tampak begitu luwes memainkan beberapa lagu dan musik di atas panggung. Gak hanya mixer musik dan lagu, Natalie Holscher juga tampak asyik berjoget. Pesona Natalie Holscher saat kembali jadi DJ ini sukses menuai pro dan kontra, pasalnya. Perempuan berdarah Belanda ini pernah mengatakan bahwa ia tidak akan melakukan pekerjaan itu lagi. Namun, usai bercerai dari Sul pada tahun 2022 lalu, Natalie Holscher justru memutuskan untuk kembali menjadi DJ. Keputusannya pun langsung menjadi topik perbincangan dan banyak yang menyayangkan Natalie Holscher kembali menjadi DJ. Kendati demikian, tak sedikit yang mendukung wanita yang berusia 31 tahun ini menjadi disc jockey. Warganet bahkan menyemangati Natalie Holscher karena kini dirinya adalah ibu tunggal untuk putra semata wayangnya, Azam.
Kehidupan Nagita Slavina tidak luput dari sorotan warganet. Apa saja yang ia kenakan seringkali viral dan diikuti banyak orang, mulai dari pakaian, phone case, hingga botol minum. Baru-baru ini, ada barang Nagita yang menarik perhatian warganet, yakni kipas portabel yang digantung di leher. Istri Raffi Ahmad itu terlihat menggunakan kipas gantung saat menunaikan ibadah haji. Nagita Slavina yang sedang memanjatkan doa dengan kusyuk terlihat menggantungkan kipas di lehernya. Warganet sontak membicarakan kipas tersebut di media sosial. Sementara itu, Nagita Slavina saat ini sedang menjalani ibadah haji bersama Raffi Ahmad dan anggota keluarga lainnya. Mereka menunaikan haji dengan program Haji Furoda. Mengutip laman Basnas, program Haji Furoda diatur langsung oleh pemerintah Arab Saudi melalui undangan khusus yang diberikan kepada jamaah haji di luar kuota resmi yang diberikan kepada setiap negara. Pada program ini, calon jamaah haji tidak melalui alokasi kuota nasional yang terbatas, tetapi menggunakan visa undangan khusus yang disebut dengan visa mujamalah atau visa undangan. Ya, action, action. Panjang tangan sih. Bukan tangan panjang tangan. Wah. Yes. Mempelainya udah siap. Lagi diikat. Kok diikat? Mempelai kok diikat? Iya. Yes. Nah. Sling lagi. Abot. Us. Itu dibilangnya drama. Saya menikah sama istri saya sudah berapa ya pernikahan gue tuh 8 tahun ya. Itu dibilangnya masih settingan. Jadi buat saya ya memang hidup itu ada orang baik dan orang jahat. Jadi kalau ada yang bicara gitu berarti saya lagi ketemu orang jahat aja gitu. Atau mungkin ada orang yang baik yang pura-pura jahat juga pasti kan ada. Jadi buat saya ingin membesarkan anak saya itu menjadi diri saya sendiri. Tapi tarikan nafas Fuji itu, Fuji butuh cerita semuanya dengan seseorang nanti. Oke, aku akan jawab semuanya tanpa aku tutup-tutupin. Aku cuma berpikir gini, selama hidup aku ini apa yang udah aku lakuin buat diri aku? Apa ya yang bikin gue bahagia? Kamu berhak bahagia dan berhak dicintai. Kita jalan sama anak gandeng wajar gak? Sampai gak berani bun kayak gandeng gini. Kaget gitu, jadi kayak jangan deket. Udah dinetralkan lagi, kayak nggak apa-apa. Maksudnya ya emang cara orang berbeda-beda. Apalagi di tempatnya Onyo, adatnya tuh emang physical touch banget. Ketemu tetangga langsung peluk, ini semua peluk gitu. Jadi ya kayak emang mereka sesayang itu, love language-nya mereka begitu kan. Nah sekarang balik lagi seperti itu. Udah kikuk, udah netral lagi, kikuk lagi sekarang gitu. Makanya dia kayak malah sekarang lebih. Jadi kayak duduk nggak berani. Ini duduk ya samping-sampingan wajar ya. Jadi takut. Iya. Lu sini aja deh. Takut gitu. Jadi
Fuji baru saja menjalani pemeriksaan tambahan atas laporannya terhadap Batara, ex-manajernya terkait kasus dugaan penggelapan uang senilai miliaran rupiah. Diketahui Batara ingin menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik. Namun, Fuji justru enggan untuk berdamai dengan ex-manajernya itu. Fuji merasa sudah telat bagi Batara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Fuji mengaku sudah sangat sakit hati atas perbuatan yang dilakukan oleh Batara. Ia tak menyangka orang yang pernah menjadi manajernya itu justru menipu dirinya. Sementara itu, Sandy Arifin selaku kuasa hukum Fuji menegaskan bahwa pihaknya akan tetap membawa kasus dugaan penipuan ini ke persidangan. Fuji dengan tegas mengatakan ia hanya ingin meminta keadilan atas kasus ini pada pemeriksaan kali ini. Pihak Fuji menyerahkan bukti tambahan berupa kontrak kerja yang diduga digelapkan oleh Batara. Fuji juga berharap kasus ini dapat segera selesai. Ruben Onsu resmi menggugat cerai Sarwendah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Marbun mengungkapkan tentang alasan perceraian Ruben Onsu dan Sarwendah itu bersifat rahasia. Permasalahan dan alasan gugatan perceraian itu nantinya bisa menjadi konsumsi publik ketika pembacaan putusan akhir yang sudah terbuka untuk umum, jelas Marbun. Sementara itu, untuk hak asuh anak dan harta gono gini Ruben Onsu tidak memasukkannya dalam tuntutan gugatan cerai. Sebelumnya, retaknya rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah memang sempat terendus publik. Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu berujar bahwa semua pasangan suami istri pasti pernah mengalami masalah rumah tangga. Dan merasa bahwa selama ini permasalahan itu sudah terlihat dari gelagat Sarwendah. Menurut kalian nih, apakah penyebab retaknya rumah tangga mereka diakibatkan oleh adanya pihak ketiga atau malah karena anak angkat mereka nih? Tulis di komentar yang punya pendapat. Nama Raffi Ahmad tengah jadi perbincangan hangat karena proyek Beef Club yang akan dibangun di Gunung Kidul, Yogyakarta. Proyek tersebut kontroversi karena dibangun di kawasan karst yang penting untuk menampung air. Selain itu, wilayah tersebut juga masuk kawasan lindung geologi yang diakui UNESCO. Jika proyek tetap berjalan, warga Gunung Kidul dikhawatirkan akan mengalami krisis air, kekeringan, kerusakan karst, banjir, dan longsor. Raffi Ahmad yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji merespons desakan dari masyarakat. Lewat Instagram pribadinya, suami Nagita Slavina ini mengumumkan bahwa ia akan mundur dari proyek tersebut. Terkait proyek yang di Gunung Kidul, saya sebagai orang yang taat hukum, saya juga mengerti terdapat beberapa kekhawatiran dari masyarakat terkait proyek ini yang belum sejalan dengan peraturan yang berlaku, kata Raffi Ahmad dalam video tersebut. Dengan ini, saya menyatakan akan menarik diri dari keterlibatan saya dari proyek ini, lanjutnya. Ray Utami kini didapuk sebagai artis terkaya Indonesia tahun 2024, dengan harta senilai 6,3 triliun rupiah yang terdiri dari rumah, mobil, serta aset lainnya. Ini yang kedua kalinya setelah sebelumnya di tahun 2023, ia meraih titel tersebut dari lembaga survei Cidem International Research. Fakta soal Ray Utami sebagai artis terkaya di Indonesia tentu saja membuat publik terkejut. Pasalnya, tidak ada yang tahu apa pekerjaan Ray Utami, tidak seperti Raffi Ahmad atau artis Indonesia lainnya yang kerap membagikan lini bisnisnya di samping pekerjaan di dunia hiburan. Berikut ini beberapa bisnis Ray Utami yang membuatnya didapuk sebagai artis terkaya. 1. Presenter, ia sering menjadi presenter olahraga di stasiun televisi tanah air. 2. Influencer, ia aktif di media sosial Instagram dan YouTube. 3. Pengusaha properti, dia memiliki lebih dari 500 unit aset rumah mewah siap huni yang diperjualbelikan di kawasan Sentul City. 4. Bisnis produk kecantikan bernama Caritas Beauty, dia juga mempunyai Beauty Lounge dengan 24 cabang tersebar di seluruh Indonesia. 5. Bisnis fashion, ia menjual berbagai pakaian sehari-hari, muslim, hingga mikena. 6. Terakhir, Ray Utami memiliki bisnis kuliner mulai dari steak level, nasi goreng, bakso, mie ayam, hingga aneka soft food. Lokasi kuliner milik Ray Utami berada di Sentul dan dipasarkan secara online di Instagram. Keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kini tengah berada di Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Pasangan yang dijuluki Sultan Andara ini membagikan momen mereka selama di sana di media sosial. Selain itu, warganet salah fokus dengan tempat Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menginap selama di sana yang tampak begitu mewah dengan pemandangan langsung Ka'bah. 1. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bersama keluarganya kini tengah menjalani ibadah haji dengan jalur furoda. 2 haji jalur furoda ini dikabarkan memakan biaya yang fantastis. Raffi Ahmad dan keluarganya pun menginap di hotel mewah dengan pemandangan eksklusif. 3. Usut punya usut, keluarga Sultan Andara ini menginap di salah satu hotel bintang 5, yaitu Dar Al Tauhid Intercontinental. 4. Hotel Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini terletak tak jauh dari Masjidil Haram. Tak tanggung-tanggung mereka mengambil kamar Presiden Suite. 5 kamar Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memiliki view eksklusif karena langsung menghadap ke Masjidil Haram. 6. Saat jendela kamar dibuka, kamar Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menyuguhkan pemandangan Masjidil Haram.
Ka'bah pun langsung ada di depan mata. 7. Selain itu, hotel yang mereka tempati juga menyediakan fasilitas yang cukup lengkap. Terdapat lemari pakaian khusus yang besar di kamar Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kini tengah berada di Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Pasangan yang dijuluki Sultan Andara ini membagikan momen mereka selama di sana di media sosial. Selain itu, warganet salah fokus dengan tempat Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menginap selama di sana yang tampak begitu mewah dengan pemandangan langsung Ka'bah. 1. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bersama keluarganya kini tengah menjalani ibadah haji dengan jalur furoda. Dua haji jalur furoda ini dikabarkan memakan biaya yang fantastis. Raffi Ahmad dan keluarganya pun menginap di hotel mewah dengan pemandangan eksklusif. 3. Usut punya usut, keluarga Sultan Andara ini menginap di salah satu hotel bintang 5, yaitu Dar Al Tawhid Intercontinental. 4. Hotel Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini terletak tak jauh dari Masjidil Haram. Tak tanggung-tanggung mereka mengambil kamar Presiden Suite. 5. Kamar Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memiliki view eksklusif karena langsung menghadap ke Masjidil Haram. 6. Saat jendela kamar dibuka, kamar Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menyuguhkan pemandangan Masjidil Haram. Ka'bah pun langsung ada di depan mata. 7. Selain itu, hotel yang mereka tempati juga menyediakan fasilitas yang cukup lengkap. Terdapat lemari pakaian khusus yang besar di kamar Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Sabda Ayesa, mantan Wulan Guritno buka suara soal keputusannya kini berhijrah mendekatkan diri pada Allah SWT. Dalam tayangan podcast yang diunggah di kanal YouTube Melanie Ricardo, Sabda menyebut ada momen di mana dirinya memilih hijrah karena masalah kesehatan. Sebenarnya bukan gara-gara itu, kami putus. Sebelum itu aku udah medical check up, segala macam, dan hasilnya kurang baik. Ternyata aku ada radang usus karena banyak makan cebi, juga banyak minum macam-macam alkohol. Cerita Sabda Ayesa. Sejak itu, Sabda memilih mengubah gaya hidupnya untuk fokus menghabiskan waktu di rumah. Ia juga membahas bahwa selama ini ia hanya mencari hawa nafsu demi kesenangan duniawi. Nah, hidup gue itu, sebelum radang usus hanya serius terus-terusan cari kesenangan duniawi dan semuanya hanya untuk memuaskan hawa nafsu, bebernya. Jadi selama ini makin clear kalau kesenangan ini bukan kebahagiaan, tapi memuaskan nafsu, dan itu sekilas datang dan pergi. Kalau nggak ada excitement, aku harus menutupi dengan distraction, dengan party, perempuan, dan kemewahan. Setelah itu, aku sadar aku harus mengubah ini, pungkasnya. Ria Ricis kembali disorot usai membuat laporan polisi atas kasus pemerasan yang dilakukan seorang pria bernama Jeki. Jeki disebut melakukan pemerasan dan pengancaman akan menyebarkan foto dan video pribadi mantan istri Tukurian. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Aresyam Indradi, menceritakan kronologi pengancaman tersebut. Ria Ricis mengaku dihubungi oleh Jeki yang mengancam akan menyebarkan foto dan video pribadi miliknya. Lebih lanjut, Kade Ari mengungkapkan bahwa Jeki memeras Ria Ricis dengan meminta uang sebanyak 300 juta rupiah agar foto dan video pribadinya tidak disebar. Pihak kepolisian pun telah mengantongi identitas diduga pelaku dari nomor rekening yang diberikan kepada Ria Ricis. Rekening tersebut diketahui atas nama Jeki. Ricis sendiri menyebut bahwa dirinya kenal dengan sang pelaku melalui unggahan Instagram pribadinya. Ia menyebut pernah memberikan ponselnya kepada sang pelaku. Trisandra Dewi dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang menjerat suaminya, Harvey Muiz. Akan tetapi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan, Agung Ketut Sumedana membantah kabar tersebut. Agung Ketut menegaskan bahwa belum ada peningkatan status Sandra Dewi sebagai tersangka perkara tersebut. Dia juga menuturkan belum ada pernyataan resmi dari penyidik dalam penetapan Sandra Dewi sebagai tersangka. Penyidik juga mengambil keterangan adik Sandra Dewi, Kartika Dewi dan suaminya pada hari Jumat. Kemudian, di hari Senin lalu, penyidik memeriksa adik kandung Harvey Muiz, Mair Muiz sebagai saksi.
Media sosial ramai membahas soal berita viral bahwa Benny Mulyana kakak Lesti Kejora seorang pengangguran yang menumpang hidup pada adiknya. Berita negatif tersebut membuat Rizky Bilar marah. Melalui sebuah komentar, Rizky Bilar mengungkapkan bahwa kakak iparnya sudah hidup mandiri dan memiliki penghasilan yang cukup dari pekerjaannya saat ini. Diusut lebih jauh, Benny Mulyana adalah kakak Lesti yang telah menikah dengan Ira Dahlia Handoko pada tahun 2022 lalu. Benny merupakan salah satu orang penting di balik populernya kanal YouTube milik Lesti Kejora. Dalam bio Instagram pribadinya, Benny juga menyematkan bisnis yang ia rintis dengan sang istri bernama tenmoira.id. Bisnis ini adalah bisnis pakaian seperti setelan yang bisa dipakai untuk sehari-hari hingga hijab. Anang Hermansyah buka suara usai Azril Hermansyah dituding lebih pilih Ashanty ketimbang Krisdayanti. Hal itu bermula dari unggahan Azril yang memajang foto bersama Ashanty dan Anang saat beribadah umrah. Sontak unggahan Azril menuai komentar pedas dari pengguna media sosial karena dianggap lebih memilih Ashanty ketimbang Krisdayanti yang melahirkannya. Anang Hermansyah pun buka suara dan pasang badan untuk adik Aurel Hermansyah tersebut. Menurutnya wajar Ashanty banyak memberikan dukungan dan semangat untuk Azril karena berada dalam satu atap yang sama. Anang Hermansyah menambahkan bahwa saat ini hubungan Azril dengan Krisdayanti dan Ashanty sama-sama baiknya. Anang Hermansyah pun menduga bahwa hal ini sengaja dibesar-besarkan oleh pengguna media sosial. Oleh sebab itu, ia dan keluarganya memilih untuk tidak menanggapinya. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina akan berangkat ibadah haji pada Sabtu, 8 Juni tahun 2024. Raffi dan Gigi serta rombongan haji lainnya telah lakukan manasik haji pada Senin 27 Mei. Raffi dan Gigi turut mengajak 3 karyawannya untuk berangkat haji bersama. Mereka akan melakukan ibadah haji melalui jalur furoda, seperti yang diketahui jalur haji tersebut memakan biaya 510 juta. Sungguh angka yang fantastik, mengingat jalur haji tersebut memang lain dengan jalur haji pada umumnya. Hubungan asmara Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana kembali menarik perhatian publik hingga jadi perbincangan hangat. Beberapa waktu belakangan ini, santer beredar kabar bahwa asmara Ayu Ting Ting dengan Fardana sudah kandas, padahal Ayu Ting Ting dan Fardana sudah melaksanakan lamaran dan sering disebut-sebut akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Selain itu, sebelumnya Ibunda Leto Pradana yakni Rakaya membongkar sifat baik Ayu Ting Ting kepada keluarga. Rakaya menyebut Ayu Ting Ting memiliki sifat yang sangat cocok untuk keluarganya, bahkan Ayu Ting Ting bakal jadi menantu kesayangan di keluarganya. Rakaya juga yakin Ayu Ting Ting bisa menjadi pasangan yang baik bagi Letu Fardana serta saling melengkapi. Sarwendah belum lama ini melakukan operasi plastik di Korea Selatan. Istri Ruben Onsu itu mengaku sudah mengatur jadwal operasi plastik. Sejak 6 bulan yang lalu, Sarwendah melakukan operasi plastik pada kantung matanya. Ia merasa bagian bawah matanya terlihat cekung. Sehingga memberikan kesan tidak segar, Sarwendah juga menambahkan lemak pada wajahnya agar terlihat awet muda. Sarwendah kemudian membagikan potret terbarunya setelah melakukan operasi plastik. Mantan anggota Cerebel itu mulai bisa memakai riasan walaupun wajahnya saat ini masih bengkak. Selain operasi plastik, Sarwendah juga memanfaatkan momen di Korea untuk liburan bersama keluarganya. Sarwendah memboyong anak-anaknya, Betran Pito, Kalia, dan Tania, berlibur di Everland Gym Park Korea Selatan. Mereka juga mencoba berbagai kuliner hits di Korea. Kabar bahagia datang dari Azril Hermansyah yang baru saja secara resmi melamar sang kekasih, Sarah Manzel. Momen lamaran ini dibagikan oleh Atta Halilintar, kakak ipar Azril, ke Instagram pribadinya pada Kamis 27 Juni. Momen lamaran pasangan yang menjalani pacaran beda agama tersebut terjadi di sebuah restoran.
Azril dan Sarah tampak kompak mengenakan baju hitam. Kabar bahagia datang dari Azril Hermansyah yang baru saja secara resmi melamar sang kekasih, Sarah Menzel. Momen lamaran ini dibagikan oleh Atta Halilintar, kakak ipar Azril, ke Instagram pribadinya pada Kamis 27 Juni. Momen lamaran pasangan yang menjalani pacaran beda agama tersebut terjadi di sebuah restoran. Azril dan Sarah tampak kompak mengenakan baju hitam. Sang ibunda, Lu Gide, adalah ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Buleleng, Bali. Sementara itu ayahnya Ludi Menzel juga merupakan seorang notaris dan pejabat lelang. Tidak hanya itu, Ludi Menzel dan Lu Gide memiliki sebuah hotel berbintang 4 di Bali yakni Hotel Menzel Ubud. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki bisnis lain seperti villa, restoran, bar, hingga hotel di Lombok. Azril Hermansyah dan Sarah Menzel telah berpacaran selama 4 tahun lamanya. Keduanya pertama kali dekat pada akhir tahun 2020. Dalam beberapa wawancaranya, Azril mengaku sedang mengantongi restu dari orang tua untuk menikahi Sarah. Sarwenda mengungkapkan, alasannya melakukan operasi plastik di Korea Selatan. Banyak yang menyebutkan bahwa Sarwenda melakukan operasi plastik karena digugat cerai Ruben Onsu, namun Sarwenda menegaskan bahwa keputusannya untuk melakukan permak kepada wajahnya ini tidak ada hubungannya dengan perceraian. Sarwenda menambahkan bahwa niatnya untuk melakukan operasi plastik ini sudah direncanakan jauh-jauh hari, jauh sebelum gugatan cerai yang dilayangkan oleh Ruben Onsu. Sarwenda melakukan prosedur operasi plastik transfer lemak karena dirinya terlalu kurus hingga membuat kulitnya mengendur. Oleh sebab itu, ia melakukan transfer lemak dari bagian tubuhnya ke wajahnya agar tampak lebih segar. Kira-kira menurut kalian alasan sebenarnya apa nih? Tulis pendapat kalian di komentar guys. Dine Sumargo tidak menutup kemungkinan untuk membuat konten podcast lintas agama. Meski beragama Kristen, Dine Sumargo tidak ragu untuk menyuguhkan konten agama lain, misalnya podcast dakwah saat bulan Ramadan. Dine Sumargo mampu melihat peluang baik jika membuat konten dakwah pada bulan Ramadan. Ia yakin banyak umat Muslim yang ingin mendengar ceramah pada bulan suci tersebut. Dine Sumargo kemudian membahas penghasilan AdSense atau iklan dari podcast agama. Menurut pria yang akrab disapa Densu, penghasilan dari podcast bertema agama akan sama dengan podcast lainnya hingga saat ini. Dine Sumargo pernah beberapa kali mengundang pemuka agama untuk menjadi narasumber podcastnya. Beberapa ustaz yang pernah diundang Densu adalah Ustaz Khalid Basalamah, Ustaz Denis Lim, hingga Ustaz Felix Xiao. Willy Salim adalah salah satu kreator konten TikTok paling populer di Indonesia. Ia bahkan sempat menjadi nama yang paling banyak dicari via Google pada tahun 2023. Willy Salim terkenal dengan konten berbagi untuk orang-orang yang kurang mampu. Ia juga tidak ragu untuk membagikan ponsel kepada pengikutnya di media sosial. Willy Salim sempat ramai dirumorkan sebagai anak pemilik salah satu retail minimarket terkenal di Indonesia usai memborong di berbagai restoran dan supermarket. Lantas, siapakah sosok Willy Salim dan berapa kekayaannya? Willy Salim merupakan pria asal Bangka Belitung. Ia datang ke Jakarta untuk menempuh pendidikan di SMA Kristen BPK Penabur Tanjung Duren. Ia mulai menjadi kreator konten lewat YouTube dan berhasil mengumpulkan 10 subscriber pada tahun 2020. Kini, subscriber Willy sudah mencapai 32 juta. Melihat dari laman sosial Blended, estimasi penghasilan Willy Salim dari YouTube adalah 53.500.856.500 dolar Amerika atau sekitar 878 juta rupiah hingga 14 miliar rupiah. Sementara dari TikTok, Willy Salim memiliki 56,7 pengikut sehingga ia bisa meraup 5.166.12.916 dolar Amerika atau 84 juta rupiah 212 juta per video menurut analisis statistik Exolid. Selain itu, Willy Salim juga mempunyai sumber penghasilan dari pabrik kemeja miliknya. Enam media sosial menyoroti sosok Audrey Davis anak David Bayu Naif yang diduga terseret kasus video syur viral. Hal tersebut membuat nama Audrey Davis mendadak dicari publik untuk dikuliti mengenai profil serta agama sang dara belia berusia 24 tahun itu, dilansir dari berbagai sumber. Audrey Davis adalah anak kedua David Bayu dari pernikahannya dengan Sheila Delila. Ia pernah muncul berbicara mengenai asal-usul namanya yang terinspirasi dari artis lawas Hollywood Audrey Hepburn. Audrey Davis sendiri mengikuti keyakinan sang ibunda yang merupakan seorang Muslim. Keyakinan itu berbeda dari David Bayu yang dikenal sebagai umat Kristianita. Meski memiliki keyakinan agama yang berbeda, David Bayu serta keluarganya masih saling rukun dan menjaga toleransi beragama. David Bayu yang beragama Kristen disebutkan masih sering ikut menjalani ibadah puasa saat bulan Ramadan tiba. Sementara itu, sosok Audrey Davis jarang terlihat di publik meski dirinya piawai memainkan alat musik, bak keturunan sang ayah yang menjadi musisi.
Audrey Davis sempat menunjukkan kemampuan bernyanyinya sambil bermain ukulele. Meski berani tampil unjuk gigi bermain musik dan muncul di beberapa video klip yang dirilis sang ayah, Audrey Davis memilih menutup kehidupan pribadinya dari media sosial. Ia diketahui menutup akun Instagram pribadinya seolah tak ingin publik mengetahui bagaimana kehidupan pribadinya. Nah, hingga saat ini, kasus video Syul viral itu belum ditanggapi oleh Audrey Davis maupun David Bayu X Naif. Habib Bahar bin Smith merasa geram dengan pertanyaan seorang netizen yang menanyakan tentang tarif ceramahnya. Dalam sebuah sesi tanya jawab yang disiarkan secara langsung di media sosial, Habib Bahar bin Smith membaca beberapa pertanyaan dari warganet yang menonton secara online. Tak disangka, Habib Bahar bin Smith yang terkenal dengan cara ceramahnya yang tegas dan belak-belakan langsung memberikan tanggapan. Selain itu, Habib Bahar bin Smith juga menegaskan ceramah bagi dirinya bukan pekerjaan melainkan sebuah kewajiban. Nuria kelahiran 23 Juli tahun 1985 tersebut juga menegaskan bahwa selama diundang ceramah, dirinya tidak pernah mematok bayaran. Habib Bahar bin Smith pun menantang kepada orang-orang yang pernah mengundang dirinya untuk membuktikan hal itu. Habib Bahar bin Smith juga berani dilaporkan ke polisi jika terbukti meminta atau mematok tarif untuk berdakwah. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memberikan hadiah fantastis untuk salah satu karyawannya yang menikah. Haikal, yang merupakan karyawan dari Rans Entertainment, menikah pada Jumat 28 Juni. Prosesi akad nikahnya pun dihadiri oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang turut memboyong baby Lily. Dalam acara yang disiarkan secara langsung di media sosial itu, Raffi Ahmad diketahui memberikan hadiah fantastis untuk pasangan pengantin tersebut. Raffi Ahmad memberikan hadiah berupa perjalanan ibadah umrah, uang jajan untuk bulan madu, hingga biaya nikah gratis. Raffi Ahmad pun mengungkapkan bahwa hadiahnya itu sebagai bentuk apresiasi untuk loyalitas Haikal yang telah bekerja lama dengannya dan Nagita Slavina. Ini bukan kali pertama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina loyal kepada karyawannya. Ia juga tidak segan-segan memberikan hadiah untuk mereka. Kabar bahagia datang dari Azril Hermansyah yang baru saja secara resmi melamar sang kekasih, Sarah Menzel. Momen lamaran ini dibagikan oleh Atta Halilintar, kakak ipar Azril, ke Instagram pribadinya pada Kamis 27 Juni. Momen lamaran pasangan yang menjalani pacaran beda agama tersebut terjadi di sebuah restoran. Azril dan Sarah tampak kompak mengenakan baju hitam. Kabar bahagia datang dari Azril Hermansyah yang baru saja secara resmi melamar sang kekasih, Sarah Menzel. Momen lamaran ini dibagikan oleh Atta Halilintar, kakak ipar Azril, ke Instagram pribadinya pada Kamis 27 Juni. Momen lamaran pasangan yang menjalani pacaran beda agama tersebut terjadi di sebuah restoran. Azril dan Sarah tampak kompak mengenakan baju hitam. Sang ibunda, Lu Jide, adalah ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Buleleng, Bali. Sementara itu ayahnya Ludio Menzel juga merupakan seorang notaris dan pejabat lelang. Tidak hanya itu, Ludio Menzel dan Lu Jide memiliki sebuah hotel berbintang 4 di Bali yakni Hotel Menzel Ubud. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki bisnis lain seperti villa, restoran, bar, hingga hotel di Lombok. Azril Hermansyah dan Sarah Menzel telah berpacaran selama 4 tahun lamanya. Keduanya pertama kali dekat pada akhir tahun 2020. Dalam beberapa wawancaranya, Azril mengaku sedang mengantongi restu dari orang tua untuk menikahi Sarah. Hubungan asmara Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana kembali menarik perhatian publik hingga jadi perbincangan hangat. Beberapa waktu belakangan ini, santer beredar kabar bahwa asmara Ayu Ting Ting dengan Fardana sudah kandas. Padahal, Ayu Ting Ting dan Fardana sudah melaksanakan lamaran dan sering disebut-sebut akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Selain itu, sebelumnya Ibunda Leto Pradana yakni Rakaya membongkar sifat baik Ayu Ting Ting kepada keluarga. Rakaya menyebut Ayu Ting Ting memiliki sifat yang sangat cocok untuk keluarganya. Bahkan, Ayu Ting Ting bakal jadi menantu kesayangan di keluarganya. Rakaya juga yakin Ayu Ting Ting bisa menjadi pasangan yang baik bagi Letu Fardana serta saling melengkapi. Dr. Richard Lee menyita perhatian publik saat mengatakan tertarik untuk mendalami agama Islam pada tahun 2023 lalu. Meski seorang Nasrani, Dr. Richard mengaku suka belajar agama Islam
dari para ustaz. Gegara pernyataannya, Dr. Richard diisukan hendak menjadi mualaf atau pindah agama ke Islam. Isu tersebut kemudian dibahas oleh istri Dr. Richard yang bernama Reni Effendi. Reni bertanya langsung kepada sang suami tentang isu mualaf. Dr. Richard lantas mengakui bahwa dirinya memang tertarik untuk belajar agama Islam. Namun, ia tidak mau buka-bukaan soal keputusan pindah agama. Dokter sekaligus kreator konten itu tidak mau perjalanan religinya disebut sebagai alat untuk mencari ketenaran. Polres Metro Jakarta Barat menangkap Virgon bersama teman wanitanya, P dan rekannya, terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Setelah menjalani pemeriksaan, ketiganya dibawa ke BNN Provinsi Jakarta untuk menjalani asesmen apakah bisa dilakukan rehabilitasi atau ditahan. Setelah menjalani asesmen, Virgon dan kedua temannya pun diputuskan untuk menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat RSKO selama 3 bulan. Seperti diketahui, Virgon ditangkap di kosannya bersama teman wanitanya, PN. Setelah dilakukan pemeriksaan tes urin, keduanya dinyatakan positif mengonsumsi sabu. Virgon disebut mengonsumsi sabu untuk menurunkan berat badannya, sementara teman wanitanya sebagai penambah energi untuk bekerja. Virgon mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari B, yang merupakan salah satu kru band Last Child. Mantan suami Inara Rusli menyuruh B untuk memesan sabu seberat 1 gram dengan harga 1,6 juta rupiah secara online atas tindakannya itu. Virgon pun mengutarakan permintaan maafnya kepada keluarga terutama ketiga anaknya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Kabar penangkapan Virgon atas kasus narkoba menjadi sorotan. Virgon diamankan oleh Polres Metro Jakarta Barat bersama seorang wanita PA di sebuah kamar kos dengan barang bukti sabu 1 klip serta alat isap. Hingga kini, Virgon dan wanita PA masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Penangkapan Virgon ini membuat perkataan Inara Rusli sang mantan istri kembali dibahas. Inara Rusli kala datang ke podcast Maya Estianty pernah berbicara alasannya memilih cerai dari Virgon. Ibu 2 anak itu lantas bercerita bahwa selama menikah sebelum Virgon masuk klub motor, kehidupan rumah tangganya masih baik-baik saja. Semua berubah ketika Virgon mulai bergabung dengan klub motor saat pandemi COVID-19. Menurut kabar yang dihimpun, Virgon tergabung dalam klub motor bernama Satu Darah. Isu Al-Rumi yang menjalin hubungan dengan Echa Japasal atau Echa Arwa masih mencuri perhatian publik. Bahkan, Habib Jafar ikut mengomentari hubungan Echa Japasal yang berbeda agama dengan Al-Rumi. Kamu pernah nggak pacaran sama orang Islam? Tanya Habib Jafar yang dilihat dari potongan video di akun Instagram Gosip. Belum, jawab Echa Aura. Kira-kira, kalau kamu pacaran sama orang Islam, boleh nggak sama orang tua kamu? Tanya Habib Jafar lagi. Echa lantas menjelaskan pandangan ibundanya soal pacaran beda agama. Nah, kalau pacaran sih boleh aja, cuman mama aku kayak mending cari yang seagama gitu, balas Echa. Tanggapan ibunda Echa berbeda dengan sikap Maya Estianty orang tua Al-Rumi. Maya sempat membahas pandangannya soal nikah beda agama dalam Islam dengan mengutip surat Al-Maidah ayat 5. Kalau gue ngomongin agama kan sensitif, ya cuman setahu gue sebagai yang bukan ahli agama, kalau di surat Al-Maidah ayat 5 ditulis laki-laki Islam bersama ahli kitab, boleh menikah, kata Maya di hadapan Sarwenda beberapa waktu lalu. Tapi ya kembali lagi ke pendapatnya masing-masing, gue ngomong ke anak-anak kayak kamu siap nggak? Kalau nanti punya pasangan cara berduanya beda, siap nggak? Kalau anak-anak ada, yang ibadah ikut kamu ada yang ikut istri, gitu sih, pungkasnya. Selebgram Baby Jill punya kekhawatiran soal penampilan. Ia pun memilih operasi plastik demi memperindah bagian tubuhnya yang dirasa masih kurang. Mulai dari awal tahun 2016 yang sukses, operasi plastik kemudian jadi agenda spesial bagi Baby Jill. Ia kini terhitung 20 kali oplas. Ia juga mengaku telah menggelontorkan dana miliaran demi oplas dan puluhan juta untuk menjaganya. Pemilik usaha salon dan online shop itu membeberkan metode dan bagian tubuh yang dioplas, diantaranya breast lifting, lip surgery, chin augmentation, dan banyak lagi. Rentetan operasi tersebut diakuinya telah sempurna ia perbuat. Kini, Baby Jill puas dengan penampilannya. Meski kerap dicibir netizen, Baby Jill tak mau ambil pusing. Ia memilih bersikap santai.